hari yang bersuasanakan hujan di malam hari ini, namun kita tetap berhadir bersemangat dalam rangka mengkaji ilmu, harapan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita nantinya insyaallah mendapatkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Qala musannifu nafa'ana bi ulumihi fi dhurri amin. Faslun fi ta'limil ilmi wa ahlihi. Bab menerangkan tentang pentingnya memuliakan ilmu dan memuliakan ahli ilmu. Bab menerangkan tentang pentingnya mengagungkan ilmu dan mengagungkan julul ilmi, orang yang memiliki ilmu. I'lam bi anna talibal ilma la yanalul ilma ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله. Ketahuilah bahwa sahnya sang pencari ilmu itu tidak akan pernah, tak akan bisa mendapatkan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mendapati manfaat ilmu kecuali sang pencari ilmu itu bita'alimil ilmi wa ahlihi, memuliakan ilmu dan ahlinya yang mengajarkan ilmu. Kalau kami dulu Bapak Ibu di pesantren ini kita kena apanya basisnya ini basis mengkaji ilmu. Saya contohkan tuh kisah-kisah di pesantren Bapak Ibu. Pesantren itu kita ini kan dulu di bawah, nggak pakai meja, bukan seperti sekolah sekarang ini. Sekarang kan gurunya di atas kursi, depannya ada meja. Murid-muridnya mana Bapak Ibu? Sama kan? Murid-muridnya pun sama. Muridnya di atas kursi, di hadapannya meja. Bahkan tidak sedikit lebih keren dan lebih mantap pula lagi, bangku atau mejanya murid daripada bangku atau mejanya guru. Kadang-kadang kita sebagai guru di sekolah, bangkunya bangku plastik Pak. Betul tidak? Anak-anak kita, anak murid bangkunya keren-keren, bangku kayu. Dan kayu bukan kayu murah-murahan, kayu yang mahal-mahal itu. Kalau diangkat kayu itu kita hantar ke tembok, insya Allah temboknya yang pecah, bukan kayu yang patah. Luar biasa. Makanya wajar dan sangat-sangat wajar saja tamat sekolah ilmu itu sangat-sangat minim sekali, baik ilmu dunia ataupun ilmu agama. Setelah kita selidiki, karena apa sebabnya? Karena kurangnya ta'zimil ilmi wa ahlihi, karena kurangnya mengagungkan ilmu dan kurangnya mengagungkan guru. Wa ta'zimil ustaz, mengagungkan ustaz atau pengajar ilmu, wa tawqirihi, dan menghormatinya. Kila dikatakan ma wasala man wasala illa bihurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah wa ta'zim. Tidaklah sampai seseorang kepada tujuannya, kepada cita-citanya, kepada apa yang ia harapkan, illa bihurmah, kecuali dengan jalan menghormati. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Dan akan jatuhlah, akan gugurlah orang-orang yang ingin mencapai tujuannya, akan terjatuh, akan gugur orang-orang mencapai
tujuannya illa bitarkil hurma wa ta'zim, kecuali ia meninggalkan hormat atau memuliakan. Jatuh orang bapak ibu, gugur. Walaupun dia belajar lama, sangat lama, pandai sangat pandai, di pesantren Debestek bahkan ranking 1, pulang-pulang ke rumah tak sampai apa yang dia harapkan. Kadang-kadang bapak ibu dia di kampung orang lain dihargai, sampai di kampungnya tak ada harganya. Itu dikarenakan karena mungkin saja ketika dia belajar ilmu kurang menghormati ilmu atau kurangnya menghargai ustadznya. Itu biasa anak santri itu ketika datang ustadznya itu, kalau anak-anak pandai itu sengaja mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap oleh hatinya ini ustadz akan mungkin bisa menjawab. Anak pesantren itu kreatif juga itu, pintar-pintar juga mereka itu, mencari akhirnya ustadz ini kasih bukan dia, nanti dia datang insya Allah dia nggak bisa jawab, sehingga ustadz ini malu di depan murid. Tapi namanya ustadz ini kan namanya ustadz, tak pernah mau kalah itu. Ketika dia tidak tahu apa katanya, itu ada yang nggak tahu, cari dulu. Udah usaha nggak dapat baru tanya. Padahal nanti ke kamar nyari juga dia, sama-sama nyari. Tapi ini santri ketika di hatinya ingin mencoba-coba memalukan ustadznya atau mempersibu ustadznya, itu salah satu tidak ada hormat kepada guru atau kurang mengagungkan guru. Wakilah dikatakan, wakilah di sini nih Bu, ini perkataan ulama. Wakilah al-hurmatu khairu minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Hormat itu lebih baik daripada taat. Kenapa seperti itu? Karena ala taru anna al-insan la yakfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bi tarkil hurmah. Karena sesungguhnya manusia itu bisa kufur, itu tidak bisa kufur. Karena kalau kita lihat sesungguhnya manusia itu Bapak Ibu la yakfuru bil ma'siyati, tidak bisa kufur dengan sebab dia bermaksiat. Tidak kufur. Contoh, orang minum tua, kufur apa tidak Bapak? Orang minum tua kufur apa tidak? Ya. Minum tua itu maksiat apa taat? Maksiat. Kufur apa tidak? Kufur. Tidaklah. Tidak kufur. Kalau kufur nanti bagaimana tobatnya? Orang berjudi maksiat tapi tidak kufur. Meninggalkan sholat maksiat tapi tidak kufur. Wa inna ma yakfuru bitarkil hurmah. Dan orang itu bisa kufur sebab meninggalkan hormat. Contoh, apa yang meninggal, apa hormat itu? Istighfafiha, menganggap remeh. Itu namanya tidak hormat, menganggap remeh. Contoh, ada orang sholat, ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Sembahyang sambung itu, sembahyang sambung itu. Yang sembahyang pun dapat kepengnya, tidak sembahyang pun tongju lebih kayu lagi. Ini menganggap enteng sholat. Ketika seperti itu Bapak Ibu, maka keadaannya ketika itu dianggap kufur. Apa sebab menganggap enteng remeh itu sholat? Karena menganggap enteng dan remeh itu sholat sama dengan tidak menghormati sholat. Karena tidak menghormati sholat, maka dia dianggap kufur. Harus bersahadat lagi tuh, cepat-cepat bertobat. Ada seorang istri dilihatnya di tapi pantai itu, dulu kan di tapi pantai ini, ini sedang menjaring ikan atau mungkin sedang bertukang. Maka istri ini bilang, bang, ala masak nasi, terus lauk pun ala siap abang, lalu makanlah kita.
Aida, adik saya makan duluan. Beko Lambu. Tambung mana Karajoko. Tapi si Adinda ini datang ke dapur, tak makan dia, malah tidur dia. Disuruh tadi oleh suami, adik saya makan. Abang tak ngasih tanggung pada Karajoko. Tapi ini si Adinda tak makan di bapak ibu. Dia tunggu di rumah tidur-tiduran dia. Datang si suami, habis Karajo, loh, Dik, dah makan adik? Kaget dia, belum abang, kenapa nggak makan? Aku nunggu abang makan, sama-sama lagi kita makan. Nggak lama makan seorang. Ini dia tidak taat makan duluan, tapi dia hormati suami makan barang baik mana kira-kira? Baik hormat. Tapi sama si adik kau ketika adik salah makan di luar, oh mantap, tinggalkan lebih quick saya bisa laki yang buruk. Kapal dihantar selalu harus standing. Laki-laki biasanya kapal laut lama itu. Datang istri ke kasarangan ini. Jadilah bang, baik pun jadilah. Tinggalkan ikunya saja. Kapal dihabisinya. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Di antara bagian mengagungkan ilmu itu Bapak Ibu adalah mengagungkan muallim, mengagungkan sang pengajar ilmu. Qala Ali karamallahu wajhahu ana abdu man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ba'a wa in syaa'a a'taqa wa in syaa'a istariqa. Faqad usitu fi dzalik wa ra'aitu ahaqqul haqqi haqqul muallim wa awjabahu hifdhan 'ala kulli muslim laqad haqqa ay yahdiya ilayhi karama li ta'limi harfan wahidin alfu dirham. Kata Sayyidina Ali, aku ini adalah seorang budak. Budak Bapak Ibu definisinya adalah seseorang yang tidak memiliki harga diri. Diri dia itu boleh dijual, belikan. Tak punya harta. Ini budak. Sayyidina Ali beliau mengatakan, ana abdu man 'allamani. Aku ini bersedia menjadi budak orang yang mengajarkan kepadaku ilmu harfan wahidan, walaupun ilmu itu satu huruf saja. Luar biasa ini. Suka-suka arti yang mengajarkan. Insyaallah mau dia jual aku juallah. Kalau mau dia merdekakan aku merdekakanlah. Kalau dia tawan aku tawanlah. Suka-suka orang yang mengajarkan ilmu kepada begitulah guru-guru kita mengajarkan ilmu kepada kita. Makanya ta'lim ini diajarkan agar anak-anak santri ini tak mudah suudzon kepada guru dan mudah taat akan perintah guru. Maka guru ini yang paling berhak mendapatkan hak-haknya. Apa hak guru itu? Pertama, wa aujabahu hifdzan 'ala kulli muslim. Wajib setiap muslim menjaga gurunya. Jangan dibiarkan muallim ini dalam keadaan kesusahan. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau kita perhatikan hari ini, kita perhatikan hari ini Bapak Ibu, sekarang ini kita boleh melihat fakta. Itu hampir-hampir, entah itu perasaan, entah apa, nggak tahu lah. Tapi itu hampir-hampir orang tak setuju Ustaz jadi orang kaya. Hampir-hampir Bapak Ibu. Betul ya itu? Ada perasaan apa aja itu? Tak setuju. Nggak tahu tak kenapa. Makanya seorang ustaz itu kalau sudah punya mobil, saya sering lihat. Ya Ustaz Tuhan punya motor ini. Hei, borang semua masyarakat. Bangun rumah Ustaz, Ustaz bolehlah rumah gugu-gugu aja. Kiri kawan kamu, hei borang tuh. Tapi ketika rumah Ustaz tuh gugu-gugu, tak ada yang mengatakan Ustaz tuh gugu rumah kasihan, tak ada itu. Jarang.